Halo teman-teman, kami dari kelompok Krypton akan menjelaskan materi terkait proses costing dan accounting for production losses. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Silakan disimak videonya. Yang pertama, mengapa perusahaan menggunakan proses costing? Proses costing adalah sistem kalkulasi biaya yang digunakan oleh perusahaan yang memproduksi produk yang sama secara kontinu. Pengertiannya lainnya, yaitu metode penghitungan harga pokok yang didasarkan pada pengumpulan biaya-biaya produksi dalam suatu periode tertentu dibagi dengan unit produksi periode yang bersangkutan. Karakteristik proses costing. Pertama, proses produksi dilakukan secara terus-menerus. Produksi berskala besar, produk yang dihasilkan homogen, dan biaya dibebankan berdasarkan departemen produksi. Alasannya, jika barang yang diproduksi melewati beberapa proses atau tahapan, diperlukan teknik proses costing untuk menghitungnya. Proses costing secara umum digunakan pada suatu pabrik yang memproduksi barang secara tetap. Proses costing digunakan untuk menghitung ongkos tiap proses produksi. Proses costing lebih diartikan sebagai biaya yang dibutuhkan tiap departemen dalam memproses suatu produk untuk tiap hari. Kesimpulannya, alasan mengapa perusahaan menggunakan proses costing adalah karena produk yang dihasilkan itu dalam jumlah besar atau banyak, produknya homogen, mau ada yang pesan atau tidak, tetap harus produksi, tidak tergantung terhadap pesanan, dan proses produknya bersifat kontinu atau berkelanjutan. Dengan menggunakan proses costing, perusahaan dapat mengetahui ongkos setiap unit dalam proses produksinya setiap hari. Apa perbedaan proses costing dengan job order costing? Job order costing barangnya heterogen, pembebanan biaya berdasarkan produk, proses produksi dilakukan jika ada pesanan, dan produk yang dihasilkan satuan, contohnya percetakan. Kemudian proses costing, produknya heterogen, pembebanan biaya berdasarkan departemen yang dilalui, ada atau tidak ada pesan tetap diproduksi, dan diproduksi dalam partai besar, contohnya perusahaan air mineral atau aqua. Cost of Production Report adalah suatu kertas kerja yang menyajikan jumlah akumulasi biaya dan pembebanannya ke hasil produksi dalam satu bulan atau satu periode. Tahapan untuk membuat Cost of Production Report adalah yang pertama, membuat schedule kuantitas. Yang kedua, menghitung cost per unit ekuivalen. Dikarenakan unit hasil produksi pada WIP akhir belum lengkap, maka untuk tiap komponen biaya produksi harus dihitung unit ekuivalennya masing-masing. Unit ekuivalen adalah jumlah sumber daya, meliputi material, labor, dan factory overhead yang telah digunakan untuk menyelesaikan satu unit produk utuh. Sebagai contoh, bila terdapat 3 unit produk pada WIP akhir dan tiap produk tersebut baru menggunakan sepertiga bahan baku, maka jumlah bahan baku yang telah digunakan untuk membuat 3 produk tersebut sama dengan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu buah produk utuh, yaitu 3 unit fisik dikali 1/3, yaitu sama dengan 1 unit ekuivalen bahan baku. Tahapan yang ketiga, menghitung nilai cost of production yang ditransfer ke departemen berikutnya. Tahapan yang keempat, membuat pertanggungjawaban biaya. Production losses in a process costing. Jadi, ada 3 bentuk produksi yang hilang. Yang pertama adalah scrap. Scrap merupakan barang atau bahan sisa produksi yang tidak dapat digunakan lagi dalam proses produksi perusahaan, tetapi masih memiliki nilai jual walaupun kecil. Contohnya, sisa gergajian kayu pada pabrik pemotongan kayu. Yang kedua, ada spoiled product. Spoiled product atau barang rusak merupakan barang yang rusak atau cacat atau tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan tidak bisa diperbaiki atau dikerjakan ulang agar kembali dapat memenuhi standar. Yang ketiga, ada rework product. Rework product adalah barang yang dilakukan pemrosesan atau pengerjaan ulang oleh perusahaan dikarenakan barang tersebut tidak memenuhi standar yang telah dipersyaratkan. Dengan demikian, rework
berbeda dengan spoiled product karena atas rework dapat dikerjakan ulang atau dapat diperbaiki. Berikut adalah contoh soal dari bab proses costing, di mana di soal tersebut kita diminta untuk membuat cost of production report dengan metode FIFO, dan kita juga diminta untuk membuat jurnal. Berikut ini adalah cost of production report dari Felicia Manufacturing. Di sini kita membuat raw physical flow unit. Terlebih dahulu memasukkan input dan outputnya, itu dari soal. Kemudian kita membuat equivalent unit, di mana kita memasukkan physical unit terlebih dahulu dan kita mencari direct material, direct labor, dan FOH dari persentase yang diketahui dari soal. Kemudian dari situ kita menghitung total cost-nya dari input. Setelah itu kita mengetahui cost per equivalent unitnya. Dan setelah itu kita mengetahui total cost as outputnya dan total cost yang ditransfer dari departemen tersebut. Selanjutnya kita mencari cost of production report dari departemen yang kedua. Langkah-langkahnya seperti sama yang tadi, kita memerlukan physical flow unitnya yang diketahui dalam soal, kita tahu input dan outputnya, kemudian kita mencari equivalent unitnya berdasarkan persentase yang diketahui dari soal, kemudian kita menemukan yang ketiga, kita menemukan cost-nya atas input. Kita menghitung cost per equivalent unitnya, kemudian kita juga menghitung total cost as outputnya dan berapa total cost yang ditransfer. Kemudian kita melakukan penjurnalan. Yang pertama, melakukan penjurnalan pembebanan manufacturing cost pada departemen fabricating. Yang kedua, transfer dari fabricating departemen ke finishing departemen. Yang ketiga, pembebanan manufacturing cost pada departemen finishing. Kemudian jurnal yang keempat, transfer assembly departemen ke finish good. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal problem 74 pada Billingsley Company yang menggunakan proses costing dan metode rata-rata. Jadi diketahui Billingsley Company ini menggunakan dua departemen, yaitu cutting dan assembly departemen. Unit diperiksa pada tahap pemeriksaan 90% di cutting departemen dan di akhir proses di assembly. Diketahui bahwa unit produk yang spoil di assembling department memiliki nilai jual $3, sementara di cutting department tidak memiliki nilai jual. Diketahui bahwa data terlampir sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah draw physical flow unitnya. Buat data input dan data output, unit in beginning inventory-nya berapa, unit started during period-nya berapa. Lalu untuk output yang ditransfer berapa, yang spoil berapa, lalu ending inventory-nya berapa, catat masing-masingnya. Lalu yang kedua adalah hitung equivalent unitnya. Dihitung berdasarkan yang ditransfer, unit yang spoiled sama ending inventory-nya. Lalu yang ketiga, hitung biayanya, yaitu dari beginning inventory dan biaya yang ditambahkan selama periode berjalan. Yang keempat adalah menghitung cost per equivalent unit. Jadi total cost as inputnya dibagi dengan equivalent unit. Yang kelima adalah menghitung total cost as output. Jadi berdasarkan unit yang ditransfer, unit spoiled dan unit ending inventory-nya dikali dengan cost per equivalent unit, dapat nanti total cost as output. Yang selanjutnya adalah menghitung cost of production report pada assembly department. Yang pertama adalah draw physical flow unitnya, yaitu unit in beginning inventory ditambah dengan unit received from preceding department. Didapat hasil total inputnya, yang mana nanti harus sama dengan total outputnya. Lalu menghitung equivalent unit, dihitung berdasarkan unit yang ditransfer ditambah dengan unit yang spoiled ditambah unit ending inventory, dapat total equivalent unit. Sementara total cost as input adalah langkah ketiga, itu diambil dari biaya beginning inventory dengan tambahan yang diterima selama periode berjalan. Langkah yang selanjutnya adalah menghitung cost per equivalent unit, didapat dari total cost as inputnya dibagi dengan equivalent unitnya, dapat nanti cost per equivalent unit. Nah, langkah yang kelima adalah menghitung cost as output. Jadi berdasarkan output yang ditransfer itu dikali dengan cost per equivalent unit. Lalu unit spoiled-nya, unit
units for the assembly department itu dikali dengan cost per equivalent unit, lalu ending inventory-nya juga dikali dengan cost per equivalent unit. Nanti didapat total cost as output-nya. Nah, jurnal pembebanan biaya produksi pada cutting department dan pada assembly department adalah sebagai berikut. Data ini diperoleh dari data-data yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan.